Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubtu shadaqati fani imma hiya wa in tuktuha fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukafiru ankum min sayiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahu adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak-bapak yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan salah satu peribadahan wajib, yaitu sholat maghrib, yang insya Allah nanti akan dilaksanakan sholat isya berjamaah, yang di tengah-tengahnya kita ada taklim yang nanti kita akan membahas tentang sedekah. Bapak-bapak yang saya hormati, puji syukur kita tidak akan lepas juga dari penyampaian salam dan sholawat semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, dan kita umatnya yang insya Allah menunggu syafaat beliau di yaumul hisab. Bapak-bapak yang saya hormati, akhir-akhir ini boleh dikatakan viral mengenai sedekah yang dibicarakan oleh beberapa orang yang nanti akan kita kupas satu persatu dari ayat-ayat tentang sedekah. Yang kedua, karena ini kutipan, maka selaku orang edukasi, saya memunculkan hasil kutipan atau tulisan kutipan, sehingga apabila yang saya berikan atau informasikan kepada bapak-bapak ini salah, maka bapak-bapak bisa melihat atau membuka pada laman yang saya kutip. Jadi inilah cara mengutip yang benar, sehingga tidak tersampaikan secara sepotong-sepotong. Ya. Jadi kalau kita lihat nanti bapak-bapak akan melihat yang saya kutip pada halaman terakhir ini adalah https://tabungwakaf.com sedekah tak harus sembunyi-sembunyi. Inilah cara mengutip yang baik. Kalau memang benar-benar bukan tulisannya sendiri. Ya, bukan tulisannya sendiri, sehingga dalam penyampaian tidak boleh sepotong-sepotong. Walaupun dibatasi oleh waktu. Itu.
Bapak-bapak yang saya hormati, bahwa sedekah ini diambil dari kata atau diadopsi secara keseluruhan. Jadi tanpa ada penambahan, tanpa ada unsur-unsur penambahan dalam bahasa Indonesia. Ini dari bahasa Arab, yaitu kata sodakoh berasal dari kata sidq atau sidik, yang berarti kebenaran. Langsung saja Bapak, bahwa ketika kita dihadapkan pada masalah sedekah, ini muncul sebuah pertanyaan sering, sudahkah kita bersedekah hari ini? Sudahkah kita bersedekah hari ini? Ini banyak yang menjawab dengan terang, sudah. Tapi juga menjawab dengan perkataan belum. Juga hanya diam saja. Ketiga kategori jawaban ini, bapak-bapak yang saya hormati, ini adalah menandakan bahwa kita ini terlalu berhati-hati dengan kata atau perbuatan mengenai sedekah. Kita jawab sudah. Ini jangan-jangan ada perasaan orang-orang yang bertanya, ini sombong sekali, riak, ujub, dan lain sebagainya. Dikatakan belum, memang kemungkinan belum. Padahal tanpa disadari, kemungkinan besar kita sudah bersedekah. Kita sudah bersedekah. Karena bersedekah tidak harus mengeluarkan uang. Karena bersedekah tidak harus mengeluarkan makanan. Karena bersedekah tidak harus mungkin keluar rumah. Mengapa demikian? Allah katakan, adalah Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa ketika kita bertasbih itu sudah sedekah. Ketika kita bertahlil, bertahmid, itu adalah sedekah. Padahal sudah kita lakukan. Jadi ketika ada sebuah pertanyaan dari seseorang, sudahkah kita bersedekah hari ini? Kalau saya mengatakan sudah. Mengapa demikian? Sering Pak, sebelum subuh saya ke sini, ini saya sering menyingkirkan kotoran kucing. Mengapa? Saya tidak mau orang-orang yang melintas di rumah saya itu ngidak. Saya singkirkan dulu. Ini sudah sedekah. Dijawab dengan diam misalnya, ini terlalu berhati-hati. Antara ditampakkan atau disembunyikan. Ini orang lebih baik diam. Maka ketiga pilihan ini sudah barang tentu menghiasi dada dan hati kita.
Padahal begitu kita terbuka mata setelah bangun tidur, ini mungkin lebih sudah bersedekah. Walaupun belum keluar rumah. Mungkin ada rintangan-rintangan kecil, aral kecil yang mungkin akan mengganggu keluarga kita bersihkan. Sudah sedekah. Jadi sekali lagi tidak harus berupa uang seperti ini, tidak harus seperti makanan yang penjenengan konsumsi, dan satu hal lagi, perkataan yang baik itu adalah sedekah. Saya yakin bapak-bapak di sini tidak ada yang berkata tidak baik dengan istri, dengan anak, ataupun dengan keluarga yang lain yang ada di sekitar kita, atau dengan saudara-saudara kita yang ada di dalam masjid ini, dan lain sebagainya. Lah, bagaimana dengan sedekah? Apakah harus terang-terangan? Apakah harus sembunyi? Ini keduanya diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-271, saya dapat bocoran dari Pak Yati. Dengan dahar aja dia bisa menjawab gitu. Ini. Ya. Sudah saya baca di Muqaddimah tadi bahwa jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik. Itu adalah baik. Bahkan Allah katakan baik sekali. Allah katakan baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, ya, dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ketika kita berhadapan dengan fuqara wal masakin, ini lebih baik disembunyikan. Atau secara sembunyi-sembunyi. Mengapa? Karena akan muncul dampak. Dampak itu dalam bahasa Indonesia kejadian langsung. Yang mungkin kita tidak merasa akan berbuat sesuatu yang menyinggung perasaan, tapi bagi si penerima tersinggung. Kita sudah berhati-hati, tapi dari sudut pandang yang berbeda, penilaian manusia juga akan berbeda, kemungkinan besar. Maka oleh Allah dikatakan secara sembunyi-sembunyi itu lebih baik bagimu. Ini Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 271 ini. Pada penjelasannya bapak-bapak yang saya hormati, yang sedang menikmati balado, ya, kata ayo ting ting itu. Petoke loh, saya belum buka. Ya. Ya. Pak Raharjo ngomong iki. Petoke balado kita. Benar bahwa menyembunyikan sedekah itu lebih utama. Namun Allah Subhanahu wa taala tak pernah melarang hambanya bersedekah secara terang-terangan. Tidak ada larangan sekali sedikit pun.
Dan karena Allah tidak melarang, maka sudah barang tentu itu diperbolehkan. Sudah barang tentu itu diperbolehkan. Banyak ayat yang menyebutkan kebaikan dari sedekah, yang secara sembunyi maupun terang-terangan. Karena pada keduanya tersimpan pahala yang luar biasa. Ini saya garis bawahi atau pada saya cetak tebal, sehingga tak layak bagi kita berprasangka buruk. Tak layak bagi kita berprasangka buruk. Pada orang yang memperlihatkan sedekahnya bahwa mereka ingin riya. Tidak. Bagaimanapun ikhlas dan riya adalah pekerjaan hati. Ada di sisi paling dalam yang sangat halus dan bukan hak manusia untuk menilai perbuatan seseorang mengenai sedekah itu. Seorang manusia tidak mempunyai hak sedikit pun untuk menilai tentang sedekah, baik cara maupun apa yang disedekahkan. Terlebih lagi, Allah tidak mengharamkan sedekah dengan terang-terangan. Jadi kita tidak boleh menilai. Kita tidak boleh menilai. Apakah sedekah saudara atau si fulan ini bersifat riya? Apakah sedekah dari si fulanah ini hanya untuk diketahui oleh orang lain? Tidak. Jadi kita tidak mempunyai hak sedikit pun, itu hak Allah. Karena apa? Di akhir ayat Allah sudah katakan, Allah mengetahui dari apa yang kamu kerjakan. Hak Allah itu. Lanjut Bapak. Nanti kalau tidak sampai kita lanjutkan pada minggu depan. Ini dari kegiatan-kegiatan para sahabat Rasulullah SAW ketika ditatangi atau disambangi oleh para sahabat yang terdiri atas fakir dan miskin, fuqara wal masakin, dari kalangan sahabat yang tidak berharta. Mereka bahasa sekarang memprotes. Ya. Kalau bahasa